Indonesia. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Hambalang. Polisi masih terus mendalami motif lain di balik pembunuhan Holly Angela. Dewan Parlemen Amerika Serikat akhirnya menyetujui untuk mengakhiri krisis ekonomi yang melanda negara Amerika Serikat. Selamat sore saudara, hampir 1 tahun ditetapkan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini akhirnya memutuskan melakukan penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Andi diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dalam proyek Hambalang yang merugikan negara lebih dari 400 miliar rupiah. Ya, dan informasi ini akan menjadi topik utama Kompas Petang. Selain itu, kami juga akan hadir dengan informasi polisi yang juga telah mengantongi data kecepatan mobil anak musisi Ahmad Dhani saat kecelakaan di tol Jagorawi yang mencapai kecepatan 176 km per jam. Segera kita mulai Kompas Petang bersama saya Deta Mirakusuma. Dan saya Teguh Parvina dan kita simak informasi selengkapnya dalam Kompas Petang kali ini. Ya, saudara, banyak orang yang berperan sentral dalam kasus dugaan korupsi mega proyek Hambalang, mulai dari 2 menteri kabinet hingga pucuk pimpinan partai penguasa. Namun siapa penggagas di balik pengucuran dana 2,5 triliun rupiah ini dan siapa yang mencicipi dana siluman ini, hanya KPK yang tahu. Audit investigatif BPK November lalu menyebut ada 1 menteri lain yang bertanggung jawab atas penyimpangan dana Hambalang selain nama Andi Malarangeng. Dialah Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Dalam laporan BPK, Menteri Keuangan memberi persetujuan anggaran triliunan rupiah untuk kasus ini. Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu yang mengatakan semua tersangka Hambalang tidak akan lolos dari BUI. Dan berikut kami hadirkan kutipan selengkapnya dari Ketua KPK Abraham Samad. Saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa tidak ada satupun tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK tidak dilakukan penahanan.
Ya, dan langsung saja kita bergabung dengan Maria Sarjana yang saat ini berada di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat sore, Maria. Maria. Ya, kami masih mencoba menghubungi Maria yang saat ini berada di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan kondisi terakhir pasca penangkapan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng terkait kasus Hambalang. Ya, kita akan coba sapa kembali Maria Sarjana yang ada di gedung KPK saat ini. Selamat sore, Maria. Baik, nampaknya kita masih mengalami gangguan teknis dan belum bisa terhubung dengan Maria Sarjana di gedung KPK Jakarta. Betul. Dan saudara, hari ini Polda Metro Jaya kembali memeriksa Gatot Supiartono, tersangka pembunuh Holly Angela di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Ya, dan penyidik masih perlu mendalami peran Gatot dalam kasus ini. Polisi hingga kini masih mendalami motif lain di balik pembunuhan berencana terhadap Holly Angela, termasuk kaitannya dengan jabatan tersangka Gatot sebagai auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, polisi menduga motif Gatot memerintahkan pembunuhan lantaran Holly kerap menuntut materi terhadap Gatot. Gatot ditetapkan sebagai tersangka Rabu malam setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam. Penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan keterangan dua tersangka yang telah lebih dulu ditangkap, yakni Surya Hakim dan Abdul Latif. Keduanya mengatakan Gatot meminta mereka membunuh Holly dengan imbalan 250 juta rupiah untuk 5 eksekutor. Sementara kuasa hukum Gatot tetap membantah kliennya terlibat dalam pembunuhan berencana itu. Dia tidak menghilang, dia tidak bisa dia di kantor memang tidak ada karena dia cuti, dia ambil cuti. Tepatnya kapan Pak Gatot pulang dari Australia? 1 hari setelah kejadian dia langsung balik. Itu pun kembali ke Jakarta dipercepat, dia minta dipercepat. Jadi harusnya dia balik tanggal berapa, dia minta dipercepat kepada atasannya untuk segera selesaikan perkara ini, tuduhan-tuduhan ini. Dalam kaitan motif, beberapa dugaan motif sudah bisa diterka dari awal. Namun untuk memastikan motif ini kita perlu lakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan sedang berlangsung ya, sebagai tersangka. Saudara, kita akan kembali bergabung dengan rekan kami Maria Sarjana di gedung KPK Jakarta. Selamat sore, Maria, bisa mendengar suara kami saat ini? Ya. Ya, bisa Maria. Denta dan juga Tengku. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, beberapa waktu lalu KPK menahan tersangka dari kasus mega proyek Hambalang Andi Alfian Malarangeng. Tadi usai keluar dari pemeriksaan KPK dan sebelum dibawa ke ruang tahanan KPK, Andi sempat menyatakan bahwa dirinya menerima bahwa hari ini ia ditahan oleh KPK. Namun Andi juga menyatakan ingin adanya peradilan yang seadil-adilnya karena dirinya menganggap bahwa ia tidak bersalah dalam kasus mega proyek Hambalang ini. Dan berikut adalah pernyataan dari Andi Alfian Malarangeng. Ya, saudara, penahanan dari tersangka mega proyek Hambalang Andi Alfian Malarangeng ini tentu ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena adanya janji dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menahan semua tersangka di kasus mega proyek Hambalang. Dan untuk mengetahui apa sebetulnya yang menjadi latar belakang penahanan Andi pada hari ini, saya sudah bersama dengan juru bicara KPK, Bapak Johan Budi. Ya, Pak Johan, ini kenapa atau alasan apa KPK hari ini menahan Andi? Apa yang dibutuhkan dari Andi? Ya, jadi memang untuk kepentingan penyidikan, hari ini penyidik memutuskan untuk melakukan upaya penahanan terhadap tersangka AM ya. Setelah melakukan pemeriksaan selama pukul 10 sampai tadi sekitar pukul 16 ya. Pemeriksaan hari ini sebenarnya lanjutan dari pemeriksaan yang kemarin ya, yang belum selesai, yang kemudian dilanjutkan hari ini. Dan apa dasar atau keputusan penyidik untuk melakukan penahanan, tentu untuk kepentingan penyidikan ya, dengan alasan subjektif dan objektif yang selalu disampaikan penyidik. Jadi penyidik yang tahu, karena kalau dia punya kewenangan kapan seseorang tersangka itu tersangka, tidak hanya Anas Urbaningrum, tetapi sampai hari ini memang saya belum memperoleh informasi kapan jadwal pemeriksaan untuk Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam sangkaan atau dugaan penerimaan ya, hadiah atau janji berkaitan dengan
Jadi belum ada penjadwalan untuk tersangka lain ya Pak ya untuk dipanggil KPK atau mungkin segera ditahan KPK begitu Pak, belum ada? Sampai hari ini ya, saya hanya bisa bicara sampai hari ini ya, karena yang saya ketahui hanya sampai hari ini, belum ada, saya tidak tahu besok, saya tidak tahu minggu depan. Pak Andika sudah diperiksa secara intensif dari minggu lalu, kemudian lanjutan hari ini. Ada bukti baru Pak dari pernyataan Andi Malarangen? Tadi pemeriksaan itu bersifat konfirmasi ya, pertanyaan-pertanyaan, tentu pertanyaan yang berkaitan dengan sangkaan ya, dan ini bukan pemeriksaan yang terakhir, tentu akan dilakukan pemeriksaan lagi. Tapi saya selaku Humas tentu tidak di-feeding mengenai materi pemeriksaan. Berarti ini artinya tidak ada hal baru begitu Pak mengenai Hambalang yang bisa kembali dikuak KPK Pak? Hal baru seperti apa? Jadi misalnya temuan-temuan baru yang bisa segera menyeret tersangka-tersangka lain gitu. Kalau hal baru kemudian dikaitkan dengan tersangka yang lain atau ada tersangka baru, sampai hari ini belum ada. Tapi KPK masih belum berhenti pada titik yang sekarang. Kasus ini masih dikembangkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, saudara, ini tadi baru saja juru bicara KPK Johan Budi menjelaskan apa sebetulnya yang melandasi penahanan terhadap Andi Alfian Malarangen hari ini. Namun, saudara, penantian panjang masyarakat terhadap terungkapnya kasus mega proyek Hambalang ini tadi juga dijelaskan juru bicara KPK Johan Budi, belum ada kepastian kapan akan memanggil tersangka lain, termasuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ke KPK. Saudara, yang berada di dalam lingkaran kasus mega proyek Hambalang ini tidak hanya Andi Alfian Malarangen, melainkan ada sejumlah pihak lain di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada Deddy Kusdinar dan juga Wafid Muharam. Dan saudara, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa Deddy Kusdinar saat ini sudah dipindahkan dari tahanan rutan KPK dan saat ini Deddy Kusdinar ditahan di Polres Jakarta Selatan untuk menghindari konflik of interest karena ada Andi Alfian Malarangen yang baru saja masuk ke tahanan KPK. Dan saudara, audit BPK atau audit keuangan BPK menyatakan adanya kerugian negara. Yang pertama, BPK menilai ada kerugian 2,5 triliun rupiah. Dan di audit BPK kedua ada sekitar 4,63 triliun rupiah yang menjadi kerugian negara dari kasus mega proyek Hambalang ini. Saudara, berbicara mengenai keluarga Malarangen. Tadi Andi sudah ditahan dan juru bicara keluarga Malarangen, Rizal Malarangen, menyatakan bahwa legowo menerima Andi ditahan. Namun tetap saja Rizal Malarangen menyatakan bahwa Andi tidak bersalah dan akan dibuktikan dalam pengadilan. Serta tidak lupa Rizal Malarangen juga menyatakan bahwa kali ini bisa saja KPK salah melakukan penahanan terhadap Andi Malarangen. Dan berikut adalah pernyataan dari juru bicara keluarga Malarangen, Rizal Malarangen. Tapi bagi saya KPK juga manusia biasa. Sebagai manusia biasa, KPK bisa salah. Selama ini KPK belum pernah salah. Tetapi orang karena manusia biasa yang belum pernah salah, belum tentu tidak akan pernah salah. Bagi saya, inilah pertama kalinya KPK salah. Kita akan buktikan di pengadilan. Merasa heran nggak kenapa baru sekarang ditahan? Padahal jadi Saya nggak tahu. Saya nggak. Sebentar. Saya nggak tahu. Saya kan belum membaca tuntutannya. Kita nggak fair juga kalau berkata bahwa pasti 100% KPK salah, nggak fair. Karena kan kita belum baca dakwaan dan fakta dari KPK. Cuma dugaan saya, setelah saya kan mempelajari juga nih hampir setahun, ada namanya timelang hitam kan. Saya mempelajarinya, saya berpikir bahwa kali ini KPK salah. Ya, saudara, satu lagi tersangka dalam kasus mega proyek Hambalang sudah ditahan KPK, yaitu Andi Alfian Malarangen baru saja. Namun apakah nanti penahanan Andi ini akan membuka peluang-peluang penahanan terhadap tersangka dari mega proyek Hambalang sesuai dengan janji dari Ketua KPK Abraham Samad? Kami masih akan terus menunggu keberanian KPK untuk terus menguak dan menuntaskan kasus mega proyek Hambalang ini. Demikian Denta dan Tengku. Ya, terima kasih Maria Sarjana melaporkan langsung dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan Teguh, yang tidak kalah menarik perhatian publik adalah kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hari ini mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak kembali duduk sebagai terdakwa. Menurut rencana, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin juga hadir di persidangan dugaan suap kuota impor daging sapi ini.
Ya, tapi ternyata Hilmi batal bersaksi di persidangan, saudara. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita segera bergabung dengan rekan kami Agnes Karina di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore Karin, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Teguh dan juga Denta. Beberapa waktu yang lalu, sidang untuk terdakwa Lutfi Hasan Ishak telah selesai dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Dan benar bahwa hari ini dijadwalkan untuk memanggil 4 orang saksi untuk memberikan keterangan di pengadilan. Namun ternyata ada seorang saksi yang mangkir, yaitu Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Dan hingga saat ini belum diketahui apa penyebab dari Hilmi Aminuddin mangkir dari persidangan kali ini. Persidangan kali ini, saudara, menghadirkan 3 orang saksi. Salah satunya adalah atas nama Rudi Rusmaidi, yaitu pemilik mobil Alphard. Kemudian Abdullah Sani, seorang office boy, serta yang terakhir adalah Tanu Margono, pemilik tanah dan bangunan di Batu Ampar, Jakarta Timur. Dan dalam persidangan kali ini, saksi banyak menyebutkan mengenai peran dari orang dekat Lutfi Hasan Ishak, yaitu Ahmad Zaki. Salah satunya adalah untuk Abdullah Sani, ia menyatakan bahwa ia sempat diminta tolong oleh Ahmad Zaki untuk meminjam kartu identitasnya. Dan menurutnya kartu identitas ini digunakan untuk membeli sebuah mobil, yaitu mobil Fortuner. Dan walaupun mobil ini bukan milik dari Abdullah Sani, namun mobil ini didaftarkan atas nama Abdullah Sani. Kemudian ia juga mengaku bahwa Ahmad Zaki pernah beberapa kali meminta tolong padanya untuk mentransfer ke beberapa orang. Salah satunya adalah transfer untuk Suryani Salam, uang sebesar 1 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai. Dan ia menyatakan bahwa uang ini dikatakan berbentuk madu, dan Ahmad Zaki menyatakan padanya bahwa ia harus membawa madu ini kepada Suryani Salam. Dan setelah itu ia juga mengaku bahwa ada transfer sebesar 300 juta rupiah kepada anak dari Lutfi Hasan Ishak, yaitu Usama. Dan uang ini ditransfer melalui Western Union. Selain itu, saudara, selain Abdullah Sani, ada seorang saksi lain, yaitu Rudi Rusmaidi, yaitu kepemilikan sebuah Alphard yang dibeli oleh Lutfi Hasan Ishak pada tahun 2012. Dan Alphard ini sudah dibayar lunas oleh Lutfi Hasan Ishak dan sengaja tidak dibalik nama. Ia mengakui bahwa sengaja tidak balik nama ini alasannya adalah untuk penjualan selanjutnya. Jika Lutfi Hasan ingin menjual mobil itu, maka mobil itu tinggal dikembalikan kepada pemiliknya yang awal dan tidak perlu dibalik nama. Dan 2 mobil yang disebutkan dalam keterangan saksi kali ini, yaitu mobil Fortuner dan juga mobil Alphard, adalah 2 mobil yang ikut disita oleh pihak KPK beberapa waktu yang lalu. Dan saudara, kekayaan Lutfi Hasan Ishak memang meningkat tajam beberapa tahun belakangan, yaitu berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN tahun 2003, kekayaan dari Lutfi Hasan Ishak sebesar sekitar 380 juta, sedangkan pada tahun 2009 kekayaannya meningkat tajam 3 kali lipat, mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kekayaan ini termasuk diantaranya adalah harta tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan yang berada di Batu Ampar, yaitu di Jakarta Timur. Dan tanah yang berada di Batu Ampar inilah adalah tanah yang disebutkan oleh salah satu saksi, yaitu Tanu Margono. Tanu Margono adalah pemilik sebuah tanah yang seluas 4.000 meter persegi, dan ia menyatakan bahwa berurusan dengan Ahmad Zaki dalam hutang piutang maupun mengenai pembelian tanah ini. Dan ia menyatakan bahwa Ahmad Zaki baru membayar 1,2 miliar rupiah dari sejumlah uang muka 3,6 miliar rupiah. Selain itu juga, saudara, masih ada hutang yang harus dibayarkan oleh Ahmad Zaki, yaitu sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Tanu Margono. Selain itu juga ada harta bergerak yang dicatatkan oleh LHKPN, yaitu berupa sarana transportasi, giro, setara kas, dan juga hutang dalam bentuk kartu kredit yang jumlahnya lebih dari 3 miliar rupiah. Nah, saudara, LHI telah membantah keterangan salah satu saksi, yaitu keterangan Abdullah Sani. Ia menyatakan bahwa ia tidak tahu menau mengenai transfer, baik itu transfer kepada Suryani Salam maupun transfer untuk putranya. Ia menyatakan bahwa walaupun Abdullah Sani menyatakan bahwa sebelum transfer ia meminta izin kepada Lutfi Hasan, namun Lutfi Hasan menolak mengetahui transfer-transfer tersebut. Dan Lutfi Hasan, saudara, terjerat oleh kasus suap kuota impor daging sapi, dan juga dalam persidangan kali ini banyak dibahas mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan dalam dakwaan untuk Lutfi Hasan ada 5 dakwaan, dan 4 dakwaannya adalah mengenai tindak pidana pencucian uang, dan dakwaan ini masih berusaha dibuktikan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Sementara demikian, kembali ke Toku dan Denta.
Iya, itu dia laporan langsung dari Agnes Karina. Terima kasih Karin untuk laporan langsung Anda. Tadi kita sudah lihat ada Andi Malarangeng, kemudian ada kasus suap impor daging sapi, ramai sekali. Betul sekali. Tapi Kompas Petang belum berakhir sampai di sini. Jangan beranjak dulu saudara, karena kami masih akan segera kembali dengan informasi lainnya. Teknologi dunia berkembang sangat pesat. Ente preferensinya di Tekno. Setiap Sabtu pukul 11.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Dulu suka worry nimbun kalori dan kolesterol. Untung sekarang ada Fitbar. Gak bikin worry, enak lagi. Kalori terjaga, nol kolesterol. Fitbar, snacking with no worry. Daya tahan tubuh minus buat jadi plus dengan Vatigol C+. Standar baru vitamin C dengan Pure Whey C. Diserap lebih cepat, melindungi lebih lama. Dari bahan alami untuk tetap produktif. Vatigol C+. Jangan tunggu sampai sakit. Kalbe. Lagi masuk angin nih. Nih, minum teh angin hangat. Sekalian buat yang lain. Thanks, Mami. Wah, bisa masuk angin nih. Teh angin hangat, men. Teh angin, solusi masuk angin. Gimana rencana bisnis kita? Jadi kan? Jadi dong, tapi kan belum ada badan usahanya. Gampang, pinjem punya papaku aja, ya kan Pak? Buat apa pinjem? Kalian buat saja, mudah kok. Om kamu ini kan notaris, tanya aja dia. Sini Om buatin, bisa online kok. Serius Om? Udah sana, buatin minum dulu. Silakan Om. Nih, Om udah daftarin perusahaan kamu. Wah, cepet banget Om. Kok bisa? Ya, Ditjen AHU sekarang sudah melakukan revolusi pelayanan publik. Membuat semuanya menjadi lebih mudah. Caranya? Kamu tinggal datang ke notaris dan daftarkan perusahaan kamu secara online. Untuk lebih jelasnya, silahkan klik ditjenahu.kemenkumham.go.id. Wah, hebatnya Ditjen AHU. Saudara, hari ini Komisi 3 DPR menggelar rapat uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru, yakni Komisaris Jenderal Sutarman. Dalam rapat ini sejumlah materi uji kepatutan dan kelayakan seputar catatan dan prestasi Sutarman selama menjabat di Korps Kepolisian. Dalam rapat ini Sutarman memaparkan 12 visi dan misi sebagai calon Kapolri, termasuk pemberantasan korupsi. Salam dulu Pak, salam Pak. Tangan Pak, hormat Pak. Ya. Sini Pak, Pak. Kiri Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kanan Pak. Kita dukung Pak. Baju Pak, kanan Pak. Iya saudara, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami, ada Oki Irmani tadi gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Selamat sore Oki. Silakan Oki dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Teguh dan Denta. Ya, baik, saat ini proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri sedang mengalami masa skors. Tadi skors ini diketuk palu oleh Ketua Komisi 3 Peter Zulkifli pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan rencananya skors akan dicabut pada pukul 19 nanti. Dan sepanjang hari ini sejak uji kelayakan dan kepatutan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Sutarman belum sepatah kata pun mengucapkan menjawab pertanyaan dari anggota Komisi 3, sebab rencananya memang anggota DPR lah yang bertanya, lalu kemudian pertanyaan ini dikumpulkan dan nantinya akan dijawab setelah skor selesai dicabut. Ya, sosok dari calon tunggal Kapolri ini memang penuh dengan pro dan kontra sebenarnya, terutama ketika Komjen Sutarman ini dikenal sebagai sosok yang diduga menjadi otak dibalik dihalang-halanginya Komisi Pemberantasan Korupsi ketika melakukan penyidikan terkait dengan kasus simulator SIM. Dan ketika itu salah satu pihak penyidik KPK, ini Novel Baswedan, sempat dilarang untuk mengumpul dari pihak Kontras yang telah kami rekam beberapa saat yang lalu. Lain juga ada sejumlah masalah di tingkatan reskrim juga, misalnya kasus pengepungan kantor KPK, menangkap Novel Baswedan. Itu kan dua reskrim dari dua Polda
yang turun ke lapangan, Bengkulu dan Jakarta. Kan nggak mungkin kalau kerja ini Kapolda-Kapoldanya tidak koordinasi dengan si Kabar Reskrim. Gitu. Nah ini gimana? Dan SBY kok kayaknya seperti peristiwa itu tidak pernah terjadi. Pertanggungjawaban SBY harusnya adalah meminta pertanggungjawaban Kapolri dan Kapolda, Timo Pradopo dan Sutarman. Ini malah Sutarmannya dicalon. Ya, Saudara, meskipun juga mengalami pro dan kontra terkait kasusnya dengan KPK, namun Komjen Sutarman sendiri tidak banyak mendapatkan pertanyaan seperti itu atau terkait dengan kisruh KPK dengan Polri, karena hanya sedikit saja anggota Dewan yang menanyakan. Kebanyakan pertanyaan adalah terkait dengan sekelumit permasalahan di tubuh Polri seperti misalnya sistem rekrutmen dan lain-lain. Namun demikian pihak dari Komisi 3 sendiri mengaku sudah mengantongi rekam jejak dari Komjen Sutarman yang akan menjadi landasan mereka meluluskan atau tidak calon tunggal Kapolri ini. Dan berikut adalah pernyataan dari beberapa anggota Komisi 3. Ada beberapa anggapan seperti itu ya, dan saya kira itu nanti akan jadi bahan pertanyaan juga. Apakah memang pada saat ya katakanlah ada upaya penangkapan terhadap salah satu penyidik di KPK itu memang dimotori oleh Pak Sutarman ataukah bagaimana itu kan? Dan saat itu adalah kondisinya Pak Sutarman sedang ada di bawah tekanan. Untuk bintang 3 sendiri kemungkinan siapa nih Pak yang kita belum tahu ya. Saya kira Pak Sutarman lah yang lebih tahu itu kalau misalnya dia katakan bahwa itu ada tekanan dari yang lebih atasan kan begitu. Iya, dan saudara, meskipun memang Komjen Sutarman namanya hanya satu-satunya calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, namun bukan tidak mungkin Komisi 3 menolak nama Sutarman ini dan mengembalikan namanya untuk kemudian selanjutnya Presiden mengajukan nama baru. Namun hal itu akan kita lihat nanti perkembangannya, sebab pada pukul 19 nanti juga akan menjadi salah satu momen yang penting, sebab Komjen Sutarman akan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dan juga berbagai tuntutan dari Komisi 3 yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Komjen Sutarman hari ini. Dan jika Komisi 3 sudah sreg dengan sosok Sutarman, maka malam ini juga Komisaris Jenderal Sutarman akan ditetapkan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Timo Pradopo. Demikian kembali ke Teguh dan Denta. Iya, baik. Terima kasih Oki Irmanita untuk laporan langsung Anda dari Gedung DPR Jakarta. Dan kami punya informasi lain, saudara, mengenai keberadaan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mukhtar, Gubernur Banten Ratu Atut Khosia dan adiknya Tubagus Hairi Wardana di Singapura diduga memang membahas masalah Pilkada Lebak, Banten. Akil, Atut, dan Wawan diketahui berakhir pekan di Singapura pada saat bersamaan. Diduga ketiganya memang berada di Singapura untuk membicarakan masalah Pilkada Lebak, Banten yang saat ini menyeret Akil dan Wawan sebagai tersangka. Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mukhtar diketahui berada di dalam pesawat yang sama dengan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia pada Sabtu 21 September 2013. Keduanya menggunakan pesawat Boeing 777-200 milik maskapai penerbangan Singapore Airlines SQ953 yang berangkat pada pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Sementara suami Wali Kota Tangerang Selatan Tubagus Hairi Wardana atau Wawan, yang juga adik kandung Atut, berangkat lebih dulu ke Singapura pada Jumat 20 September dengan pesawat Garuda GA836 dan kembali ke Indonesia pada Selasa 24 September 2013 dengan pesawat Garuda Indonesia GA825. Akhir pekan itu hanya berselang 11 hari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Akil Mukhtar dan Wawan. Namun kuasa hukum Akil Mukhtar, Otto Hasibuan, membantah hal ini. Otto menegaskan perjalanan kliennya ke Singapura dilakukan sendiri untuk memeriksa kesehatan. Otto juga membantah ada pertemuan antara Akil, Atut, dan Wawan meski ketiganya berada di Singapura pada akhir pekan yang sama. Lapor ke dinas dan bawa ajudan. Sakitnya sakit pinggang. Kedua kali dia check up. Jadi itu yang terjadi. Soal apakah pada waktu yang bersamaan ada orang lain berada di Singapura, jutaan orang ke Singapura, ya kita nggak tahu kan. Apakah benar ada Atut atau Wawan pada waktu yang bersamaan ada di Singapura, dan itu kan tidak di luar pengetahuan dia. Gitu.
KPK menetapkan Akil sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait sengketa Pilkada Lebak Banten dan Pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah. Wawan diduga mendapat perintah dari Atut untuk menyuap Akil melalui pengacara Susi Tur Andayani. Tim Liputan Kompas TV. Dan terseret dalam perkara korupsi membuat Ratu Atut kini dilanda stres. Gubernur Ratu Atut dipastikan akan hilir mudik di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, diperiksa sebagai saksi untuk Wawan. Betul, adiknya. belum lagi ada dugaan juga datangnya dari Ratu Atut sebagai orang yang merintahkan penyuapan terhadap Akil Mukhtar. Dan berikut kami hadirkan tanggapan kuasa hukum keluarga Ratu Atut. Dia memerintahkan untuk memberikan uang atau berkoordinasi berkaitan dengan pemberian uang itu sama sekali tidak ada. Clear masalahnya, tidak ada kaitannya dengan Bu Atut. Kalau dulu ada katanya ada bukti rekaman dari Ibu Atut dengan Akil itu? Oh tidak ada. Ya, dan saudara, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kuasa hukum Tubagus Hairi Wardan atau Wawan dengan Pia Akbar Nasution. Selamat sore Bu Pia. Selamat sore Bu Pia. Selamat sore. Ya Bu Pia, kami ingin mengonfirmasi, benarkah klien Anda diperintahkan oleh Ratu Atut untuk menemui Akil di Singapura? Ceritanya enggak sesingkat itu. Karena nanti akhirnya jadi diprinter ya Mbak ya. Jadi yang saya harus jelaskan bahwa Mas Wawan itu datang ke Singapura untuk nonton F1. Sampai di sana baru belakangan dia tahu Bu Atut juga ada di Singapura. Nah, pada satu hari, Bu, saya lupa tanggalnya karena saya nggak ingat ya itu. Cuma pada saat masa F1 itu, Bu Atut menelpon Pak Wawan minta untuk Pak Wawan menemui Pak Akil dulu, karena sebenarnya yang janji adalah Bu Atut untuk menemui Pak Akil, tapi karena Bu Atut akan terlambat, jadi minta Pak Wawan untuk menemani dulu. Tapi nggak lama kemudian, akhirnya Bu Atut datang, dan akhirnya yang terlibat pembicaraan adalah Bu Atut dengan Pak Akil. Apa saja yang dibicarakan di sana, Bu Pia? Hanya masalah-masalah formil tentang pilkada, Mbak. Jadi itu hanya bentuk konsul antara Bu Atut dengan Pak Khusus pilkada Lebak atau beberapa pilkada? Tidak, bicara spesifik kasus. Dan kira-kira berapa lama pertemuan berlangsung? 15 menit. Yang menjadi pertanyaan adalah tempat pertemuan di Singapura, dan tadi Anda juga menyebutkan ini adalah event Formula One. Kenapa tempat ini yang dipilih? Kenapa tidak bertemu dalam kesempatan lebih formal misalnya? Loh, itu ketemu dengan tidak sengaja. Bu Atut ketemu dengan Pak Akil itu di pesawat pada saat dia menuju ke Singapura. Baru tahu kalau Pak Atut juga akan ke Singapura, Pak Akil akan ke Singapura. Nah, akhirnya makanya bertemu. Tapi kalau F1 yang menonton F1 itu Pak Wawan, bukannya Pak Akil. Saya nggak bilang Pak Akil nonton F1. Pertemuan antara Bu Atut dengan Pak Akil yang didahului dengan Pak Wawan menemani dulu Pak Akil. Nah, itu adalah di Hotel Marriott, di lobi Hotel Marriott. Jadi tempat ramai, Mas. Bukannya mereka ketemu di area F1, enggak. Jadi saya konfirmasi sekali lagi bahwa sebelum berangkat ke Singapura, klien Anda sudah tahu atau belum tahu akan bertemu dengan Akil Mukhtar? Belum tahu, nggak ada rencana apa-apa. Klien saya semata-mata berangkat ke Singapura untuk nonton F1. Baik, dan sepengetahuan Anda Ibu Pia, Ratu Atut ini sendiri apakah sudah ada dugaan kalau memang pertemuan ini juga, walaupun tadi Anda sudah mengatakan ini tidak diatur, tidak diketahui, tapi apakah memang atas pengetahuan Ratu Atut, sudahkah Anda mendapat informasi atau konfirmasi itu mengenai hal itu dari klien Anda? Saya tidak bicara atas nama Bu Atut, Mas. Saya penasihat hukum dari Mas Wawan, jadi saya tidak bisa bicara atas nama Bu Atut. Iya, baik dari pengacara atau kuasa hukum, baik itu dari Pak Akil Mukhtar ataupun Ratu Atut, membantah bahwa pernah berjumpa dalam satu pertemuan antara Akil Mukhtar, Wawan, dan Atut. Komentar Anda? Saya tidak ada komentar apa-apa karena yang saya sampaikan adalah pernyataan atau keterangan yang sudah disampaikan oleh klien saya kepada penyidik. Oke, baik. Terima kasih Bu Pia atas informasi Anda kepada Kompas Petang sore ini. Iya, terima kasih Bu Pia sekali lagi, dan saudara, kami masih akan segera kembali lagi dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Dulu suka worry nimbun kalori dan kolesterol. Untung sekarang ada Fitbar. Gak bikin worry, enak lagi. Kalori terjaga, nol kolesterol. Fitbar, snacking with no worry.
Daya tahan tubuh minus buat jadi plus dengan Fatigon C+. Standar baru vitamin C dengan Pure Whey. Diserap lebih cepat, melindungi lebih lama. Dari bahan alami untuk tetap produktif. Fatigon C+. Jangan tunggu sampai sakit. Hadir untuk pertama kalinya di Indonesia. Siapa Miss Earth Indonesia pertama? Miss Earth Indonesia 2013. Celebrating the conservation and preservation of Indonesian water. Kamis, 17 Oktober pukul 19. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Lagi masuk angin nih. Nih, minum teh angin hangat. Sekalian buat yang lain. Thanks, Mami. Wah, bisa masuk angin nih. Teh angin hangat, men. Teh angin, solusi masuk angin. Siapa Miss Earth Indonesia pertama? Miss Earth Indonesia 2013 live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Dunia olahraga selalu ada sisi menarik di dalamnya. Kompas Sport setiap hari pukul 6.30 dan 18 di Kompas TV. Dulu suka worry nimbun kalori dan kolesterol. Untung sekarang ada Fitbar. Gak bikin worry, enak lagi. Kalori terjaga, nol kolesterol. Fitbar, snacking with no worry. Daya tahan tubuh minus buat jadi plus dengan Fatigon C+. Standar baru vitamin C dengan Pure Whey. Diserap lebih cepat, melindungi lebih lama. Dari bahan alami untuk tetap produktif. Fatigon C+. Jangan tunggu sampai sakit. Saudara, hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum mengklaim sudah 90% daftar pemilih tetap pemilu 2014 yang sudah dimasukkan melalui Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALI. KPU mengakui masih ada 2 hingga 3 juta pemilih yang belum terdata di DPT, khususnya pemilih yang berada di Provinsi Papua Barat. KPU juga memprediksi jumlah pemilih dalam pemilu 2014 akan menyusut sekitar 2 juta hingga 3 juta dibandingkan pemilu 2009, berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu yang diserahkan pemerintah ke KPU. Yang sudah terinput sampai hari ini adalah 184,7 juta. Kalau dilihat dari DPS dan DPS HP-nya 187-188, berarti sekitar 3 jutaan itu masih belum terinput. Di beberapa daerah kan masih ada yang kurang di sana sini dan sebagainya. Saudara, kasus hukum yang menimpa putra musisi Ahmad Dhani masih berlanjut ke arah mediasi. Sejumlah korban masih mengeluhkan ganti rugi yang dijanjikan pihak Ahmad Dhani. Mediasi antara para korban ataupun perwakilan keluarga korban dengan pihak Ahmad Dhani berlangsung di Balai Permasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Sayangnya Ahmad Dhani tidak hadir dan menunjuk manajernya untuk hadir. Selain mediasi, pihak Balai Pemasyarakatan juga melakukan validasi data pada keluarga korban untuk kepentingan penyelidikan. Biaya perobatan kita ke depannya itu hanya kita sampaikan kepada dari pihaknya Mas Ahmad Dhani ya, karena kita kan sebetulnya ingin langsung kita bicarakan sama Mas Ahmad Dhani. Kebetulan Mas Ahmad Dhani nggak bisa datang karena kan beliau sakit. Akhirnya ya kita hanya bisa menyampaikan apa yang kedepannya yang kita akan meminta kepada Mas Ahmad Dhani. Makanya tadi saya di sini kan tugas saya untuk menampung semua. Tadi apa yang disampaikan tadi sudah saya tampung semua dan nanti akan sampaikan ke Mas Dhani. Mas Bro, kalau kita ketahui kan. Selain mediasi yang sedang dilakukan, yang terbaru soal perkembangan kasus tabrakan maut Dul adalah polisi sudah mengantongi data kecepatan mobil anak musisi Ahmad Dhani. Dul ternyata mengendarai mobil mendekati kecepatan maksimal saat melintas di tol Jagorawi, yaitu 176 km per jam. Dari hasil penelitian tim Mitsubishi yang mengambil
alat tertentu dalam mobil yang dikemudikan oleh AIJ, kemudian dianalisa ke Jepang, dan sudah ada hasilnya dan dikembalikan kepada penyidik. Pada waktu 2 detik kurang, 2 detik kurang lebih sebelum mobil tersebut kehilangan kendali, itu kecepatannya 176 km per jam. Jadi 176 km per jam kecepatannya 2 detik sebelum impact atau benturan. Saudara, jangan beranjak dulu kemana-mana karena Kompas Petang masih akan segera kembali sesaat lagi. Ada apa sih di setiap hari pukul 18.30? Ada suka-suka. Suka-suka setiap hari pukul 18.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini saat lagi. Ada apa sih di setiap hari pukul 18.30? Ada suka-suka. Suka-suka setiap hari pukul 18.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Pertama coba, saya teliti dulu. Saya percaya Hydro Coco, real coconut water dengan kebaikan air kelapa asli. Aktivitas saya banyak, jadi butuh yang manfaatnya banyak juga. Saya percaya Hydro Coco. Sukro aja. Dengan bahan-bahan pilihan, menyatu menjadi kesempurnaan rasa yang enak dan gurih. Cobain deh. Sukro, kriuknya selangit. Pasti 2 kelinci. Lagi masuk angin nih. Nih, minum teh angin hangat. Sekalian buat yang lain. Thanks, Mami. Wah, bisa masuk angin nih. Teh angin hangat, men. Teh angin, solusi masuk angin. Siapa Miss Earth Indonesia pertama? Miss Earth Indonesia 2013 live di Kompas TV, dipersembahkan oleh Performa luar biasa bahkan di kondisi ekstrim membutuhkan perlindungan tetap kering yang handal. Baru, Rexona Lotus F1 Team menjagamu tetap kering hingga bisa lakukan lebih. Dapatkan segera. Saudara, hari ini di Sasana Krida Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur sedang berlangsung ajang Miss Earth. Ya, seperti apa kemeriahan ajang itu? Kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Audrey Chandra di Taman Mini. Selamat petang, Audrey. Mungkin Anda bisa langsung membagi kepada kami bagaimana kemeriahan di ajang Miss Earth kali ini. Iya, terima kasih Riko dan juga saudara. Untuk pertama kalinya Miss Earth Indonesia diadakan. Lalu seperti apa ya sosok wanita yang dicari? Ternyata tidak hanya bermodalkan sekedar cantik dan pintar, tetapi juga dicari sosok perempuan yang peduli terhadap lingkungan hidup. Dan di sebelah saya sudah ada founder and chairman dari Eljon Pageant, serta Miss Tourism Asia 2012 yang juga merupakan Putri Pariwisata 2012, Renita Arlin Puspita. Selamat sore Bapak, selamat petang. Selamat sore Audrey. Ya, Pak Joni, kira-kira sosok seperti apa sih Pak yang dicari? Sosok yang kita cari haruslah seseorang yang mempunyai rasa tanggung jawab. Oleh karena itu kita pasang kata-kata responsible. Dia harus bertanggung jawab, ikut mengambil bagian dalam rangka pelestarian lingkungan dan mendorong bagaimana menjalankan program-program yang ada di Miss Earth Indonesia. Dan nanti setelah itu, setelah
dari sekian banyak kontestan akan terpilih salah satu ya Pak tentunya. Betul. Ya, dan nanti akan diselenggarakan kemana lagi Pak? Setelah dia menang akan dikirim ke internasional, dia akan mengikuti pertandingan Miss Earth di seluruh dunia dan tempatnya adalah di Filipina. Jadi mudah-mudahan nanti ke Indonesia saya harap bisa berperan aktif di situ dan kita menjadi bagian dari dunia yang memperhatikan bumi kita. Oke, berarti tidak hanya sekedar cantik tapi juga benar-benar yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap tanah air gitu ya Pak ya? Betul, karena bumi ini bebannya semakin berat, harus ada orang yang memberikan perhatian bagaimana kita agar menjaga bumi ini bersama-sama, agar kita dapat tinggal di tempat yang nyaman. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Mbak Arlin. Dan saudara jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung, secara live, ajang kontes kecantikan Miss Earth Indonesia 2013 di Sasana Kria Taman Mini Indonesia Indah jam 7 malam. Sampai jumpa. Iya itu dia tadi Audrey, benar-benar meriah karena dia sangat senang membawakannya. Tapi yang pasti saya Teguh Parvinanda bukan Riko Anggara. Ya saudara, kita beri ke informasi lain mengenai Dewan Parlemen Amerika Serikat yang akhirnya menyetujui untuk mengakhiri krisis ekonomi yang melanda negara Amerika Serikat. Keputusan itu diambil dalam sidang parlemen dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak. Sebanyak 81 suara menyetujui penambahan dana operasional pemerintahan dan 18 suara menolak penambahan dana. Namun dana talangan ini hanya akan bertahan hingga Januari 2014 mendatang. Jika belum ada dana, Amerika Serikat berpotensi kembali menutup semua kegiatan operasional mereka. Once this agreement arrives on my desk, I will sign it immediately. We'll begin reopening our government immediately. And we can begin to lift this cloud of uncertainty and unease from our businesses and from the American people. Iya, kalau loket biasa tutup nggak masalah, tapi kalau sampai pemerintahan sekelas Amerika Serikat tutup ya repotnya sampai ke Indonesia juga. Dan saudara, kami masih akan segera kembali lagi setelah jeda yang berikut ini.
angin nih. Nih, minum teh angin hangat. Sekalian buat yang lain. Thanks, Mami. Wah, bisa masuk angin nih. Teh angin hangat, men. Teh angin, solusi masuk angin. Siapa Miss Earth Indonesia pertama? Miss Earth Indonesia 2013 live di Kompas TV dipersembahkan oleh Lagi masuk angin nih. Nih, minum teh angin hangat. Sekalian buat yang lain. Thanks, Mami. Wah, bisa masuk angin nih. Teh angin hangat, men. Teh angin, solusi masuk angin. Hadir untuk pertama kalinya di Indonesia. Siapa Miss Earth Indonesia pertama? Miss Earth Indonesia 2013. Celebrating the conservation and preservation of Indonesian water. Kamis, 17 Oktober pukul 19. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, tim penyelamatan satwa dari Taman Safari Indonesia dan Forum Konservasi Satwa Liar menangkap seekor macan tutul Jawa di Kampung Ciangsana, Sukabumi, Jawa Barat. Macan tutul Jawa yang ditangkap berjenis kelamin jantan berusia 7 hingga 8 tahun dan berbobot 50 kg. Macan tutul yang diberi nama Jampang ini kemudian dititipkan ke Taman Safari Indonesia. Jampang adalah macan tutul keempat yang dijumpai masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. 3 ekor lainnya bernasib buruk karena dibunuh oleh masyarakat. Dan berdasarkan data International Union for Conservation of Nature tahun 2008, saat ini macan tutul Jawa tinggal 250 ekor di habitatnya. Kita beranjak ke Australia, saudara. Hewan khas Australia, kanguru memang banyak ditemukan bebas berkeliaran di padang-padang rumput. Namun tak jarang juga mereka mampir ke daerah perkotaan. Seperti kanguru yang satu ini tersesat dan akhirnya masuk ke dalam sebuah toko obat di Bandar Udara Melbourne. Awalnya kanguru ini diduga tertabrak oleh sebuah mobil dan akhirnya lari masuk ke dalam sebuah toko obat di dalam Bandara Melbourne. Terluka dan kebingungan, sang kanguru pun berdiam diri di sudut. Beruntung pemilik toko langsung menghubungi petugas satwa liar yang akhirnya berhasil membius sang kanguru dan membawanya ke rumah sakit hewan. Ya, dan informasi tersebut sekaligus menutup Kompas Petang hari ini. Saya Denta Mirakusuma. Saya Teguh Parwina dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.